Kita harus ganti informasinya ya. Turki kembali menaikkan suku bunga besar ataupun sebesar itu 500 poin menjadi 40%. Dan kenaikan ini adalah yang ke-6 kalinya berturut-turut guna melawan inflasi tinggi di Turki yang mencapai 61%. Bank Sentral Turki kembali menaikkan suku bunga besar-besaran pada pekan lalu, 500 poin menjadi 40%. Langkah ini sebagai upaya lanjutan untuk menurunkan inflasi yang saat ini mencapai 61%. Inflasi di angka 2 digit ini membuat rumah tangga kesulitan untuk membeli makanan dan barang-barang pokok lainnya. Ini merupakan kenaikan suku bunga ke-6 berturut-turut yang dilakukan Bank Sentral Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan diketahui cukup lama menerapkan kebijakan moneter longgar. Banyak yang menyalahkan metode Erdogan ini sebagai penyebab gejolak ekonomi termasuk krisis mata uang dan meroketnya inflasi. Tercatat mata uang lira turun 35% terhadap dolar sepanjang tahun ini dan melemah lebih dari 80% terhadap dolar Amerika selama 5 tahun terakhir. Berbagai sumber, IDX Channel. Oke, nggak heran ya makin banyak tuh yang berkomentar bahwa kayak liburan ke Turki tuh agak murah nih karena inflasinya cukup tinggi begitu ya. Jadi mungkin kalau kurs atau mata uangnya terhadap rupiah juga agak-agak oke nih. Sama kayak Jepang yang masih menerapkan, kalau di Jepang juga kayaknya nilai tukarnya juga lagi-lagi oke nih terhadap rupiah gitu. Oke, makanya mungkin banyak kemudian masyarakat dari Indonesia sendiri melakukan kunjungan ke Jepang. Tapi hal lain juga kayaknya di sana juga memang lagi mempromosikan pariwisatanya gitu ya. Karena memang terkait dengan pariwisata kan turunannya ada kuliner dan lain sebagainya. Kuliner dari Jepang sendiri juga memang terdampak dari dibuangnya limbah Fukushima, reaktor nuklir Fukushima ke lautan begitu, sehingga kemudian konsumsi masyarakat dunia mengenai ikan-ikan di Jepang ini turun drastis. Oke, jauh ya dari Turki terus tiba-tiba ke Jepang gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai suku bunga, wah jauh banget ya tadi ya, 500 poin kenaikannya, sementara kita juga masih ya di angka sekitar 6% ya saat ini suku bunga dari Bank Indonesia. Betul sekali. Kita ke informasi berikutnya. Saham-saham di Bursa Wall Street melandai pada akhir perdagangan pekan lalu di tengah momentum diskon Black Friday yang tampaknya sepi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat pemirsa, Dow Jones Industrial Average pada akhir pekan lalu naik 0,33% ke level 35.390. S&P 500 naik 0,06% pada posisi 4.559 dan Nasdaq Composite turun pemirsa 0,11% menjadi 14.250. Dari 11 sektor utama di S&P 500, 9 sektor berakhir dengan kenaikan dipimpin oleh sektor kesehatan ya. Kita ke Eropa, indeks saham acuan Eropa naik tipis pada perdagangan akhir pekan lalu serta menguat 2 minggu berturut-turut. Di bursa Jerman, indeks DAX naik 0,22% ke level 16.029. Indeks FTSE Inggris naik 0,6% ke level 7.488 dan indeks CAC Prancis naik 0,2% ke posisi 7.292. Dari komoditas pemirsa, minyak kategori WTI menguat 0,65% di level 75,67 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 2,73% di level 16.165 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah 0,03% di level 2.003,2 dolar Amerika per troy ounce. Dari valuta asing, pemirsa, kita akan lihat pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 15.532, terhadap euro di level 16.995, dan terhadap pound sterling Inggris di level 19.587, dan terhadap yen Jepang di level 103,98. Itu dia pemirsa, review singkat ya dari pergerakan komoditas, valuta asing, dan juga penutupan dari Wall Street dan Bursa Eropa.